Baik Bapak dan Ibu, kita mulai pertemuan kita kali ini untuk sosialisasi yang namanya rapor mutu sekolah. Nah itu awal kegiatan kita dengan berdoa. Baik, Bapak dan Ibu yang hebat, Mat, kali ini kita mau coba lihat bagaimana rapor mutu di SDRK 6. Dan kali ini kita mau lihat dulu kemampuan-kemampuan yang telah kita lakukan atau hasil dari pada pekerjaan kita. Nah, secara umum, para Bapak dan Ibu, bahwa rapor mutu kita tahu kurikulum merdeka dengan program pemerintah bahwasanya tidak lagi diadakan namanya ujian nasional. Kalau dulu ujian nasional dijadikan sebagai alat penentu tingkat keberhasilan sebuah sekolah atau satuan pendidikan. Kan tetapi pemerintah dengan kebijakannya saat ini yang namanya UN sudah dihapus, ya sudah dihapus, maka dilakukanlah yang namanya ujian berbasis AMPK kan, ujian atau asesmen berbasis komputer atau kompetensi komputer, baik kompetensinya kompetensi. Nah kemudian kedua, kita mau lihat bahwasanya yang menilai SDRK 6 ada banyak. Di dalam AMPK kemarin pertama siapa saja yang menilai? Ada dari siapa? Wah, Mas Lima yang baru melakukannya juga udah lupa. Dari siswa. Setelah siswa siapa lagi? Guru. Ya, guru. Nah, jawab itu lain. Yang saya katakan sekali lagi AMPK kemarin yang dilakukan oleh siswa kelas 5. Jadi kelas 5 yang melakukan ujian atau asesmen. Dari data-data asesmen yang ada itu dianalisis oleh pemangku kepentingan, yakni oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini tentu ada 3 kriteria yang boleh kita lihat dari rapor ini. Yang pertama apa itu? Output. Yang kedua, proses. Yang ketiga, input. Jadi secara umum itu dibagi 3, saya ulang. Ada output, ada proses, dan ada input. Nah, apa itu output? Output dari rapor ini nanti akan kita lihat, itu berisi tentang hasil atau produk yang kita keluarkan dari SDRK 6. Nah, sekarang juga pemerintah dalam hal ini menentukan dasar-dasar yang hendak dianalisa. Pertama apa? Literasi. Kenapa literasi yang dijadikan sebagai dasar penilaian? Nah, untuk mengetahui apa itu kali? Tingkat kemampuan anak dalam hal belajar, membaca. Nah, jadi kita mau juga pemerintah mau melihat bagaimana kemampuan dasar membaca atau kemampuan belajar siswa kita. Itu dia ya hasilnya atau outputnya. Jadi tentang kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Kemampuan baik itu secara literasi, numerasi, dan satu lagi apa? Satu lagi apa? Wah, satu lagi apa Bu? Karakter. Nah, ini nggak pas itu loh. Karakter. Itu yang dilihat kan mereka
dia kita bagaimana karakter, bagaimana pembiasaan apakah sudah biasa atau belum. Nah, di dalam format ini nanti bisa kita lihat ada tanda atau simbol, ya, ada tanda atau simbol yang menunjukkan kalau nanti kalau dia warna hijau itu baik, ya. Kemudian ada warna biru untuk para guru sudah baik. Oke. Kan tetapi kita coba mau lanjut tadi masih output tadi. Kemudian diproses. Diproses apa yang dipelajari atau apa yang diharapkan? Diproses. Diproses itu adalah relevansi antara pengajarannya. Benar nggak yang diajarkan? Hasilnya bagaimana? Ya, relevansi antara pemutu dan pembelajaran. Ya. Ada orang yang istilahnya bahwa pembelajaran itu atau soal-soal itu dikarbikan, hasilnya bisa baik, realitas tidak, ya, itu dari hasil nanti. Dan kemudian input berarti pemasukan dasarnya apa itu kira-kira? Input berasal dari siapa itu? Dari gurunya atau GPK, guru tenaga kependidikan. Nah, kemudian kalau kita lihat bahwa guru-guru kita di sini sudah termasuk prof, sudah bekerja dalam bidangnya, ya. Dengan adanya dia karena masih tetap tertinggal kalau kita mau lihat dari segi akreditasi, karena dari 15 orang hanya baru 5 orang yang sertifikasi, ya, 5 orang yang sertifikasi. Siogianya idealnya bisa mencapai 80%, kayak tingkatannya. Nah, itu dia. Dan kemudian kita bersyukur juga bahwasanya walaupun belum sertifikasi, guru-guru kita sesuai dengan bidangnya, yakni sudah rata-rata, kita mengambil rata-rata hampir 50% PGSD, ya. Jadi itu dia outputnya, input dari SDM, dari guru dan tenaga kependidikannya. Dan kemudian para bapak dan ibu, untuk nanti ada warna-warna seperti ini ada warna hijau, ya. Itu hijau itu bagi karakter anak nanti menyatakan cukup kalau dia hijau. Dan kemudian kalau dia kuning berarti kompetensinya masih minimum. Kalau merah berarti jauh di bawah kompetensi minimum. Dan untuk guru nanti kita lihat ada guru, kompetensi guru itu kalau hijau dia baik, kuning cukup, merah kurang. Kemudian untuk karakter anak biru telah membudaya, ya, biru telah membudaya. Kemudian hijau berkembang, kuning perlu dikembangkan, dan merah belum berkembang. Dan kemudian hubungannya dengan kebinekaan. Kebinekaan, hijau berbudaya, kuning merintis, merah perlu peningkatan. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, sekali-lagi dari hasil ujian siswa kita lahirlah yang disebut dengan rapor mutu. Dari rapor mutu itu sekali lagi dari sini yang menjadi sumber aturan. Jadi tidak ada yang boleh direkayasa. Udahlah, bisa nanti direkayasa. Kalau akreditasi nanti datang mereka, kita begini kan, tidak boleh, ya. Karena memang hasil itu nggak bisa ditipu-tipu lagi. Jadi mereka berangkat dari sana. Nah, fungsi rapor ini adalah sebagai sumber data utama. Sebagai sumber data utama. Karena bagaimana itu kualitasnya boleh dilihat di rapor mutu, ya, baik atau tidak. Jadi kita berlagak baik, ternyata hasil bisa jadi kurang baik, ya. Itu contoh. Kemudian untuk apa ini rapor mutu? Dari rapor mutu ini, para bapak dan ibu, kita akan jadikan sebagai dasar atau pedoman untuk pelaksanaan pembelajaran di SD anak. Misalkan saja ke sikap-sikap atau dimensi-dimensi yang dinyatakan baik, silakan dilanjutkan. Ketika dia kurang, silakan diperbaiki. Ketika belum membudaya, silakan dibudayakan. Dan kemudian dari sini juga akan menjadi bagian mana saja yang akan boleh menjadi skala prioritas.
Dengan rapat mutu kita bisa melihat pertama kebaikan keunggulan kita. Dari rapat mutu juga bisa kita lihat kekurangan kita. Dan ketika dia kekurangan itu nanti akan menjadi skala prioritas. Jadi kita di sini oleh rapat mutu sudah dibuat prioritas rekomendasi. Ya, prioritas rekomendasinya apa? Nanti akan kita lihat di sana. Oleh karena itu hari ini kita coba tidak dulu. Oke. Kita berangkat kepada apa yang diajukan oleh rapat mutu yang harus diperbaiki di SD RK 6. Bahwa pertama, nah lihat warna kuning, ya, warna kuning. Nah, kalau dikatakan kuning tadi berarti masih kurang, kan? Masih kurang dalam hal bidang, ya, numerasi. Ya, ini kurang, ya. Nah, ini ya, 60% siswa sudah mencapai kompetensi, ya. Itu yang kurang. Terus kita lanjut numerasi. Ya, dalam hal ini perlu diperhatikan adalah metode pengajarannya, peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang aktivitas. Kemudian kita coba lihat dengan solusi yang diberikan, ya, solusi yang diberikan. Misalkan saja nomor 1, kompetensi pada domain geometri. Kemudian kita lihat peningkatan kompetensi GTK, berarti gurunya yang harus mengadakan perubahan dalam pengajarannya. Kemudian di sini satuan pendidikan meningkatkan kompetensi GTK dengan mempelajari konten numerasi domain geometri. Nah, di sini ada tersedia beberapa, ya, pada pinggir ada beberapa apa istilahnya, link, ya, yang boleh dipelajari, ya. Oke, kemudian itu untuk geometri kita coba melihat yang berikutnya, Bapak dan Ibu. Yang pertama, yang kedua, kemampuan numerasi. Nah, ternyata metode pembelajaran menjadi sorotan. Ya, metode pembelajaran kita mungkin kita masih kebanyakan istilah konvensional, masih yang lama saja, ya. Lebih banyak mungkin metode ceramahnya. Kemudian peningkatan kompetensi menunjang aktivitas kognitif. Selanjutnya satuan pendidikan meningkatkan GTK dengan mempelajari konten praktek pembelajaran. Ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga tadi dasar rekomendasi yang harus kita perbaiki di SD RK 6. Nah, ini kabar sekolah hijau, ya, hijau sudah termasuk baik. Ya, hanya saja pengalaman siswa terkait rokok, minuman keras dan narkoba, peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang pencegahan dan penanggulangan. Satuan pendidikan meningkatkan GTK dengan mempelajari konten bahaya dari narkoba. Diajarkan kepada mereka karena dari pengajaran yang ada, dia tahu dan dia mau coba-coba, kan. Baik, namun di SD 6 saya pikir masih bebas dari hal seperti itu. Selanjutnya nomor 4, iklim keamanan sekolah. Baik, oke. Nah, ini sikap terhadap disabilitas. Ketepatan sekolah kita boleh, ya, boleh menerima anak-anak yang kalau dikatakan disabilitas apa itu? Anak berkebutuhan khusus, ya. Tetapi sampai sekarang kita tak pernah menolak itu, ya. Tapi kalau misalkan anak di bawah rata-rata itu bisa masuk ke sekolah luar biasa, ya, sekolah luar biasa. Baik, kita coba lanjut. Yang keempat, yang kelima, karakter. Oke, sudah baik, nggak perlu. Dan lagi, tapi dia di penilaian masih 55, ya, masih 55. Kemandirian, peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang mendukung sikap mandiri. Satuan pendidikan meningkatkan GTK dan mempelajari konten-konten untuk pelajar Pancasila dan dimensi-dimensinya. Oke, jadi walaupun baik, nah itu yang harus dipertahankan. Selanjutnya, ke-6, karakter. Nah, metode pembelajaran lagi disoroti. Ke-6,
poin 55, ya 55,8 metode pembelajaran. Kemudian satuan pendidikan meningkatkan kita dengan mempelajari konten-konten atau praktik baik, ya, pembelajarannya. Kemudian yang berikutnya kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran ini tadi termasuk input, ya, input, metode. Lagi-lagi metode pembelajaran yang kurang kita. Dan sudah coba terakhir dengan pesawat televisi. Entah semua orang sudah bisa pakai pesawat televisinya. Mudah-mudahan sudah dipelajari kemarin itu, ya. Sudah coba diperbaiki kebutuhan pembelajaran. Berikutnya nomor 8, ya, kualitas pembelajaran. Oke, masih tergolong baik, 69. Oke, visi misi sekolah, peningkatan kompetensi GTK dengan kebijakan yang menunjang penyusunan implementasi visi misi sekolah. Oke, satuan pendidikan meningkatkan kepala sekolah dan guru manajemen sekolah dengan konten terkait perumusannya. Boleh kita lihat dari video yang ada. Nah, oke, dari ini semua rekomendasi ini hanya kita tertinggal di matematika tadi, ya, di domain numerasi, ya, geometri. Nah, itu dia. Jadi sekali lagi nanti bisa belajar dari sana, dan saya berharap bukan menjadi tanggung jawab hanya karena 1, 2, 3, 4, karena nggak bertanggung jawab lagi atas itulah penilaian yang dapat dilakukan. Nah, oleh karena itu para bapak dan ibu, kemarin kita coba memang untuk melengkapi yang namanya alat peraga. Hanya karena memang dari Jawa rata-rata terlalu jauh, Medan kayaknya belum ada menyiapkan untuk bangun rumah. Baik, untuk itu kami berikan kesempatan untuk kita untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan ini, apa yang harus kita lakukan. Baik, kami sampaikan kepada para bapak dan ibu. Notulen supaya dicatatkan, siapa yang sekarang sebagai notulen, banyak dicatatkan dari usulan-usulan kita, perbaikan apa yang kita lakukan. Dan lagi melalui rapat butuh kita dapat melihat kualitas sekolah kita, kemudian kekurangan kita. Dari kualitas yang sudah diperoleh boleh dipertahankan dan ditingkatkan, sedangkan dari yang kurang hendaknya diperbaiki. Nah, memperbaikinya tentu bukan hanya seorang guru, karena di sini kan nggak ditunjuk GTK-nya. Oh, buku kelas ini yang kurang, tidak ada. Berarti secara global SD, SK, begitu. Untuk karakter juga sudah oke, namun dalam kesempatan ini tahu mana tahu hal-hal apa yang mau coba kita kembangkan kembali selain perbaikan. Baik, kami persilakan Bapak dan Ibu. Ya, Mas Kumurang. Yang Bapak dan pada saat ini, apakah ini asli GTK yang terakhir? Bukan. Ya. Tetap kita bercermin dari sana. Sebenarnya kalau dari sini juga nanti kita lihat dari tahun sebelumnya ada penurunan beberapa. Kalau sudah baik ya, tapi di angka menurun. Yang ini belum keluar. Yang 910 kemarin, ya. 910. Video tak keluar musik 910. Itu belum keluar. Karena ini yang lalu dan menjadi baru refleksi kita, nampaknya konten ini yang diutamakan. Berarti harus juga kita rajin kaum muda ini, setiap konten yang masuk harus dibuka nampaknya. Baik, oke, itu sudah pas semua orang, ya. Artinya kita coba nanti belajar dari link-link yang ada di sini. Nah, oke, ada yang lain? Atau kita coba salah satu, ya? Salah satu kita coba dari yang kurang ini. Kita ambil linknya, mudah-mudahan terkoneksi internetnya. Bisa link ini? Koneksi internet. Konekkan dulu Maria.
dia bunuh kan? Itu kan apa mobilnya apa? Menunggu dapat yang dicari Bapak ini nampaknya suatu jembatan untuk pemuda. Kenapa? Saya yakin ke depan supaya ikut tingkatan keprofesian ini harus ada sekian konten yang harus diikut segala macam, ada sertifikat segala macam. Yang tidak mungkin kita lagi balik. Jadi rajinlah suratan anak-anak. Mungkin sekarang belum ada Bapak yang katakan nampaknya, tapi ke depan juga ada. Jadi untuk menjadi guru profesional sampai harus ada dari Kemendikbud sekian sertifikasi. Mana mau balik lagi? Tentu yang mengerti bukan nampaknya menikah di kemudian. Padahal dia tahu apa itu ada kecuali. Menurut teman sedang dijawab setengah episode.
anggap inilah nanti videonya sama dengan yang ada di PNM itu. Di situ ada geometri, numeran, dan seterusnya. Tinggal nonton aja di sana. Kita coba memperbaiki dari situ ya. Baik, oke, ada yang lain? Sekali lagi kita nanti akan coba tuntaskan. Kita coba kenali apa yang disebut dengan rambut mutu ini. Nah, coba itu boleh dibuka nanti melalui akun saya ya, akun saya. Boleh tonton masing-masing dan kemudian dari akun kita kemarin yang sudah di PNM nanti kalau kita tuntaskan semua yang ini ada di sana. Yang lebih seperti itu ya. Yang ini bulan ini video-video ini ada di PNM. Baik, itu untuk pertemuan kita. Sampai situ ada yang mau dipertanyakan kembali atau ada usulan-usulan lain. Sekali lagi kita mau coba tuntaskan PNM. Kemudian lebih banyak belajar lagi tentang metode pada pengajaran numerasi. Baik, terima kasih. Oke, baik, berikutnya. Yo, siapa yang masuk? Kalian? Oke, yang itu nanti kalau pembayaran itu ini sudah ada di kelas sahabat kita kan, masih nyata bulan ini. Ini menjadi ciri-ciri Anda ketika Anda bekerja pada sebentuk model satuan persisian. Ini yang saya maksud kemarin. Buatkan skenario-nya, dibaca. Hanya memang di proses tidak saya letak oleh pengajar. Oke, lanjut. Yang berikutnya. Apa yang waktu Maria? Karena semakin banyak kita kerjakan, semakin dipandang bahwa ini nanti bisa jadi sudah lolos. Saya mau bergerak itu, lolos ya harus kuasai itu loh. Harus menjadi tutor nanti juga kemana-mana dipanggil kan. Mudah-mudahan dapat ropak, kalau nggak pun nanti ya dulu ya. Baik, masuk dari dia. Minimal tutor sejarah.